Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa in ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-25 di bulan Safar 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang di kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema kajian yang berjudul surga itu Allah siapkan untuk siapa? Ya. Jawabannya ada di antaranya di dalam surah Ali Imran 133. Kita semua pasti menginginkan bisa masuk ke dalam surga. Itu adalah cita-cita tertinggi dari setiap orang-orang yang beriman, pengen masuk surga. Makanya di antara permohonan yang sering kita sampaikan kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke surga ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah jangan sampai diazab di dalam neraka. Minta surga, dijauhkan dari azab neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran 133, ayat yang sering kita dengar sepertinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersegera untuk mendapatkan atau meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di ayat ini Allah sedikit kasih info ke kita tentang kenikmatan surga. Kalau kita ingin tahu tentang kenikmatan surga yang sebenarnya, maka tidak akan pernah kita dapatkan infonya secara detail. Yang kita dapati dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebagian kecil saja dari kenikmatan surga. Karena kalau kenikmatan surga yang sesungguhnya, Nabi pernah mengatakan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang dimana mata tuh nggak pernah memandangnya, telinga nggak pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati. Ya artinya kenikmatan surga itu kalau kita hadirkan, misalnya ada orang paling jago dalam urusan berimajinasi untuk menggambarkan tempat yang begitu nikmat, ya pasti mentok dia. Kadar imajinasinya untuk menggambarkan sebuah kenikmatan yang luar biasa pasti sangat terbatas. Adapun surga bahkan belum pernah terlintas dalam hati, jangankan terlihat oleh mata atau pernah terdengar bagaimana bentuk-bentuk kenikmatan realnya, terlintas dalam hati saja tidak.
Artinya kan ini sebuah negeri, ya, sebuah tempat yang Allah siapkan, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan tanpa batas. Ya, Masya Allah. Baik, di ayat ini Allah katakan perintah pertamanya itu adalah bersegera meraih ampunan Allah. Karena dengan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan mendapatkan dua hal besar. Yang pertama, maghfirah maknanya adalah tarkuz dzunub. Ketika kita tuh diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan di ayat ini bersegeralah kalian meraih maghfirah. Kalau terjemahan bebasnya, ya sederhananya ampunan. Itu bahasa terjemahan pasti mentok di situ, Bapak Ibu. Tapi kalau kita pendekatannya tafsir, maka akan lebih mendalam maknanya. Maghfirah itu paling tidak ada dua hal besar yang tercakup di dalamnya. Yang pertama, tarkuz dzunub. Tatkala kita mendapatkan ampunan dari Allah, artinya kita ingin dosa kita tuh diputihkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagaimana kita tatkala melakukan kesalahan, bukti-bukti sudah disodorkan, udah nggak bisa mengelak kita. Iya, ana salah. Maka cuma satu yang kita sangat harapkan, kepada pihak yang kita berbuat salah kepada dirinya. Apalagi kalau sampai merugikan, ya, dalam jumlah materi yang besar, ratusan juta bahkan miliaran rupiah, disodorkan bukti, akhirnya kita nggak berkutik. Ya, ana salah. Nah, harapannya adalah mudah-mudahan ente mau maafin ana, kan gitu ya. Nah, taib, tarkuz dzunub, dihapuskan tuh dosanya, ditinggalkan dosa-dosanya. Maaf, satruz dzunub, bukan tarkuz dzunub, satruz dzunub, ditutupi tuh kesalahannya, dihapuskan. Nah, yang kedua, maghfirah itu maknanya adalah at-tajawuz. Selain kita pengen kesalahan kita tuh dimaafkan, kasus kita tuh udahlah di close, ya. Di sisi lain kita juga pengen dampak buruk dari dosa itu jangan sampai muncul, ya Allah. Tuh. Jemaah, karena dosa itu pasti memberikan efek samping, ya. Dosa itu memberikan dampak negatif. Makanya sampai-sampai seorang ulama besar seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan tuh, beliau memaparkan lebih dari 50 dampak buruk akibat perbuatan dosa kita. Ya, termasuk juga tuh yang bikin tuh selalu terhalang, ya Allah, ya, proyek-proyek yang sebenarnya udah ada di depan mata, peluang-peluang untuk dapat, ya, order besar, udah di depan mata nih sebenarnya. Harga bersaing, kualitas barang, ya, juga bersaing, bahkan kita di atas para pesaing kita bicara tentang quality atau kualitas barang yang kita miliki. Tapi kenapa nih? Kok lagi-lagi meleset lagi? Itu diantaranya bisa jadi karena faktor dosa yang kita lakukan, ya. Nah, oleh karenanya ketika kita mengetahui dan menyadari dosa memberikan dampak negatif, apakah dampak negatif itu muncul di dunia, apalagi juga tentu di akhirat, maka kita pengen tatkala kita minta kepada Allah, minta maghfirah, artinya selain dosa kita tuh dihapuskan, kesalahan kita diputihkan, kasus kita di close, di sisi lain kita juga nggak ingin akibat dari perbuatan dosa yang kita pernah lakukan itu, ya, menimbulkan dampak buruk. Kita pengen itu pun tidak dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maghfirah. Makanya ketika orang sering beristighfar, makna istighfar itu adalah tolabul maghfirah, minta maghfirah. Makanya pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Betapa beruntung seorang hamba yang nanti ketika dia melihat catatan amalnya di kehidupan akhirat, ternyata banyak sekali istighfar yang ia sampaikan. Ya. Jadi kalau kita ingin meraih surganya Allah, pintu pertama minta ampun dulu. Karena dengan terhapuskannya dosa, dampak buruk pun tidak akan dimunculkan. Allah nggak akan gugat kita tuh.
Ya, karena kan sudah dibersihkan dan dampak-dampak buruknya sudah dihilangkan. Apakah dampak di dunia, dampak buruk di dunia, apalagi dampak buruk di akhirat. Makanya kalau kita dapat maghfirah, artinya kan taubat kita tuh diterima oleh Allah. Nah, disinilah ia membuat hati kita nih berbunga-bunga, jemaah. Dan tentu bersemangat untuk masuk ke dalam pintu taubat. Jangan disia-siakan. Karena Nabi kembali ngasih motivasi ke kita, Bapak Ibu. Ketika beliau mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang telah bertaubat dari dosa masa lalunya, dia taubatnya diterima, dia dapat maghfirah dari Allah, maka ini orang seperti tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau dia sudah bersih dari dosa, maka layaklah dia mendapatkan reward atau penghargaan terbaik dari Allah. Berupa apa? Surga. Ya, yuk intip sedikit. Ini ngintip doang nih Pak. Karena kalau bicara realnya surga, nggak ada yang tahu. Ya karena kan tadi Nabi sifati kenikmatan yang dimana mata nggak pernah memandang, telinga nggak pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati. Adapun ketika Allah berbicara di sebagian ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis sahihnya, ini hanya sebagian kecil saja dari kenikmatan surga. Jadi kalau kita boleh bahasakan ngintip doang, ngintip. Ya kalau ngintip kan cuma hanya sebagian kecil aja kita lihat kan. Kita nggak tahu realnya tuh bagaimana megahnya nih bangunan kayak gimana dengan fasilitasnya. Karena cuma sebatas ngintip, tapi ngintip aja tuh sudah menimbulkan motivasi. Enak banget tuh. Ya Allah, pengen deh masuk ke dalamnya. Pengen deh punya fasilitas kayak gitu. Masya Allah. Allah katakan dalam ayat ini Bapak Ibu, surga yang Allah siapkan, yang pertama tentunya buat orang-orang yang mau bertaubat, dosanya diampuni dan segala dampak buruknya dihilangkan. Ya, dia meraih maghfirah dari Allah. Luasnya surga. Di dalam ayat ini Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya itu ya, Allah gambarkan lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ardu itu artinya lebar Bapak Ibu. Sehingga terjemahan yang lebih pas ini surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Walaupun kadangkala terjemahan yang seringkali kita mendapatkan terjemahan ayat ini ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini terjemahan yang kurang tepat dari sisi bahasa. Ya. Karena kalau yang namanya luas itu kan udah hasil perkalian antara panjang dan lebar. Dalam bahasa Arab ardun itu lebar, Pak. Ya. Adapun panjang tulun. Nah, Allah sebutkan dengan diksi, dengan kosakata ardu. Artinya ini lebar. Kalau lebarnya saja seluas langit dan bumi, apalagi panjangnya? Bukankah panjang itu lebih panjang dibandingkan lebar? Ini dahsyat. Pak, kita kalau punya rumah, Pak, 500 meter. Keren ya, Pak? Keren ya. 500 meter. Yang kesian kayaknya asisten nih ya. Capek banget rumahnya dia, ngepelnya, nyapunya dan sebagainya. Ini kalau rumah kita 500 meter, keren banget nih. Ini rumah mewah nih. Ya tanahnya 100 meter atau tanahnya 1000 meter, rumahnya bangunannya 500 meter, Masya Allah. Nah ini Pak, surga itu lebarnya aja itu seluas langit dan bumi. Kita tahu langit itu terdiri dari 7 lapis, sab'a samawat. Bumi ada berapa lapis Pak? Ada 7 lapis juga. Luar biasa. Ya. Itu sebagian kecil saja gambaran surga Pak, yang seharusnya membuat kita termotivasi untuk meraihnya. Belum lagi kalau setiap Jumat, kalau kita fahami kandungan makna ayat yang dibaca oleh imam, itu seharusnya semakin memotivasi kita untuk meraih surga Pak. Di rakaat kedua, setelah di rakaat pertama imam setelah membaca Al-Fatihah, beliau baca biasanya Al-A'la, rakaat kedua kan Al-Ghashiyah. Ya kan? Dalam surah Al-Ghashiyah Pak, Allah juga cerita tuh Pak tentang sedikit kenikmatan surga.
terkait ya kenikmatan surga. Sebagian kecil saja. Kata Allah, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada kata-kata yang sia-sia. Kata-kata nyebelin nggak ada. Kata-kata yang bikin nyelekit hati tidak ada, Pak. Ya, kalau di sini banyak Pak, di dunia Pak. Ya kan kadang-kala dari pelanggan, ya beli kagak gitu kan, tapi komen aja. Belinya sih enggak. Itu kan menyakiti hati ya. Atau sebaliknya, mohon maaf, yang namanya interaksi kan dua sisi. Kadang-kala pedagang ngejengkelin pembeli, ketus, jutek, ya, nggak lembut, nggak sopan, nggak ramah gitu kan. Di surga nggak ada yang begitu Pak. Gosip nggak ada. Karena semua adalah sesuatu yang punya nilai istimewa, sesuatu yang membahagiakan hati dan sebagainya. Masya Allah, surga. Fiha ainu jariyah. Di dalam surga ada apa lagi? Mata air yang mengalir. Ini kan sebuah kenikmatan tambahan nih Pak. Kita kalau pergi berlibur di villa-villa ya yang harganya mahal, boleh jadi nih villa nih bangunannya kayaknya nggak modern deh. Ini bangunan lama ini. Tapi kenapa kok harganya mahal banget? Ternyata yang dia jual tuh diantaranya view, pemandangan, dan juga gemericik mata air dari aliran sungai. Ini Pak, ini kenikmatan Pak. Jadi semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia, di surga pasti kita akan dapat Pak. Cuma dengan kualitas yang sudah di-upgrade. Ya. Makanya ibu-ibu juga nggak usah khawatir. Ibu-ibu suka apa nih di dunia yang ibu anggap nih sebuah kenikmatan? Apa Bu biasanya? Shopping Bu ya. Nah, di surga ada jadwal shopping. Nabi cerita juga tuh, di hari apa Pak? Di hari apa shopping di surga Pak? Nabi ceritakan tuh, fi yaumil Jumu'ah. Ya, salon ada salon biar bisa mempercantik diri ya bikin kulit, penampilan dan sebagainya jadi glowing. Nah, kalau di surga cukup dikasih angin, tatkala penduduk surga berangkat menuju pasar-pasar yang ada di surga, fi aswaqiha. Maka apa yang terjadi? Dia akan merasakan hembusan angin yang menjadikan penampilan mereka tatkala pulang kembali kepada keluarganya itu dalam keadaan lebih cantik dan lebih ganteng. Kalau dia perempuan makin cantik, yang laki-laki makin ganteng. Surga Pak, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Belum lagi ketika kita mendengar ayat berikutnya, fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Tinggi ini menunjukkan posisi yang sangat nyaman. Coba aja Pak, kita misalnya nginep di sebuah hotel ya. Ya kalau di Mekah itu ada Clock Tower, Fairmont. Ya yang di situ ada jam besar tuh ya. Itu rate harga tertinggi itu yang di dekat posisi jamnya Pak, yang paling tinggi. Yang kalau kita tuh ya ada di kamar itu view Ka'bahnya tuh full Pak, nggak kehalang oleh hotel-hotel lain. Luar biasa Pak. Ya, Allah jadikan nanti posisi para penghuni surga, mereka duduk, mereka santai di atas dipan-dipan mereka yang ditinggikan. Allahu Akbar. Arti tempat yang prestisius, tempat yang mahal, view yang indah. Keren Pak. Ya Allah. Ya, dan yang terpenting adalah ditemani siapa Pak? Bidadari ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akwabu mawdu'ah. Udah gitu Allah sedikit mendetailkan tentang kenikmatan surga ketika dalam ayat tersebut dalam surah Al-Ghasyiyah Allah katakan gelas-gelas yang ditaruh, yang diletakkan dengan begitu rapinya dan tersusun begitu indahnya. Ya sama lah Pak, ini gambaran sederhananya aja. Istri kita kan biasanya untuk urusan-urusan yang detail kayak gitu mereka tuh seneng tuh. Ruang tamu ya biasanya dibelikan lemari khusus untuk menata gelas-gelas. Ya Allah, gelas-gelas yang bagus. Itu kan enak dipandang mata Pak ya. Ya, walaupun kadangkala jadi tidak berfungsi gitu ya, cuma sebatas pajangan aja gitu ya. Nah, begitu suaminya pakai buat ngopi marah gitu kan. Ya. Nah, tapi hal-hal kayak begitu tuh Masya Allah sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa Pak.
Allah siapkan surga itu yang pertama buat orang-orang yang mau masuk pintu taubat dulu. Itu Pak. Ya, makanya jangan tunda-tunda taubat. Taubat ini kewajiban kita seumur hidup Bapak Ibu. Ya, kadang-kala kita menganggap ntar deh Ustaz, pala 5 aja nah taubat. Ya Allah Pak, boleh Pak. Siapapun di antara kita yang punya planning kayak begitu, mau punya rencana taubatnya ntar di umur sekian, ntar deh Ustaz deh, ya umur 55 lah nah taubat, boleh. Kalau Bapak tanya hukumnya boleh atau enggak, boleh dengan satu syarat. Syaratnya enggak banyak Pak. Syaratnya cuma satu. Apa itu Pak? Tahu kapan kita mati Pak. Ini kalau kita punya prinsip entar Ustaz urusan tobat sih kepala 5, kepala 6 gitu kan. Sekarang sih Anda mau puas-puasin dulu, boleh silakan. Syaratnya juga nggak banyak, cuma satu, yaitu tahu. Kita tahu dengan pasti kapan kita mati. Simple. Cuma masalahnya adakah di antara kita yang udah dapat bocoran kapan kita mati? Tidak ada Pak. Ya, apalagi sifat kematian faj'ah, mendadak, nggak ada info dia nggak kenal tuh. Oh, yang udah sakit-sakitan dulu deh, ya yang bakal mati duluan. Enggak, kita kan sering menghadapi fenomena, ya Allah tetangga anak Ustaz itu udah sakit-sakitan, cuma bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Ya, sedangkan tetangga yang satu lagi nih kemarin baru ngobrol bareng, ngopi bareng sama anak, meninggal. Itu yang cuma bisanya apa? Berbaring di tempat tidur, nggak mati-mati. Karena urusan kematian memang urusan Allah, cuma terserah Allah. Allah nggak bocorin rahasianya kapan dia datang kepada seorang hamba. Yang jelas pasti Pak. Kenapa kita mempertaruhkan jalan kemuliaan yang menjadikan diri kita ini bisa selamat dunia akhirat lewat pintu taubat, lantas kemudian kita tunda-tunda karena menganggap ajal kita masih jauh Pak? Nggak bisa. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, wasari'u, bersegeralah kalian. Berarti kalau bersegera ini ada semangat kompetisi ya Pak, berlomba, ada ya? Loh iya, al-musara'ah, kata para ulama itu cepet-cepetan, bahasa kita gercep. Iya, musara'ah. Makanya kan di dalam perkara kebaikan di ayat yang lain Allah katakan apa? Fastabiqul khairat, perlombaan Pak. Kalau yang namanya perlombaan itu berkompetisi, kita berusaha untuk menunjukkan kita pemenangnya, kita yang terbaik. Sama lah, mau Bapak pedagang ya, pasti kan ada semangat kompetisi di situ ya. Walaupun dagangannya sama, misalnya baju muslim, oh ternyata ya dengan semangat kompetisi yang ada pada diri kita nih, Bapak ingin menunjukkan tuh keunggulan dari produk yang Bapak jual. Mungkin dari sisi ketelitian jahitan ya, atau bahan yang beda sekalipun model boleh jadi sama. Atau ada yang memang berkompetisi dari sisi harga, range harganya. Kompetisi Pak. Urusan dunia aja kita kompetisi Pak. Iya kan? Kita gercep. Ya Allah, bayangin Pak, bagi penggila teknologi HP apa Pak yang paling mahal Pak? Yang katanya ada bobanya gitu ya. Nah ya, produk atau seri terbarunya ini launching, tapi launchingnya di Singapura Pak, nggak di Jakarta. Bagi orang yang sangat gila dengan teknologi, berangkat gak Pak ke Singapura? Iya, kompetisi. Padahal apakah nanti launching di Indonesia-nya 3 tahun ke depan? Kan enggak, paling beberapa pekan ke depan juga launching juga gitu ya. Tapi itulah Pak, orang tuh menunjukkan semangat kompetisinya, selalu ingin yang terdepan Pak. Saat kita berada dalam rahim ibu kita, itu pun ternyata sudah terjadi kompetisi. Para ilmuwan mengkajinya tuh. Sel sperma yang disemprotkan oleh ayah kita ke dalam rahim ibu kita, maka di situ terjadi kompetisi besar-besaran. Ratusan juta sel sperma berlomba-lomba untuk membuahi satu sel telur. Pemenangnya cuma satu. Siapa pemenangnya Pak? Kita nih Pak. Kita sekarang yang hadir ke dunia, kitalah pemenangnya Pak. Maka ini sedikit
hikmah tambahan, kenapa kita tuh seringkali putus asa ya sebelum kita bertempur. Kita udah merasa kalah sebelum kita bertanding, sebelum kita berkompetisi dengan sehat. Padahal pesaing kita dulu tuh ratusan juta, Pak. Bukan hanya sebatas berapa blok di sini? Ya 12 lantai ya, 11 lantai lah. Nah, lantai 12 masjid ya. Nah, pesaing kita dulu lebih jauh, lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Kenapa pesimis? Selama kita sudah maksimalkan ikhtiar, kebergantungan hati kita full maksimal, kita sandarkan semua hasil kepada Allah. Sudah, bangun optimisme itu, Pak. Ya, kelola semangat kompetisi ini di pintu-pintu kebaikan. Di antaranya untuk meraih surganya Allah. Karena memang semangat kompetisi ini sudah Allah berikan fitur ini kepada kita semua, Pak. Iya, Pak. Lampu merah, di lampu merah, traffic light. Terasa gak, Pak, semangat kompetisi, semangat berlomba? Hah? Semangat ya? Terasa ya? Bahkan terasanya kayak di Mandalika gitu ya, atau di Sentul, ya kan? Kalau udah lampu merah, tok, udah siap-siap tuh. Yang bawa motor siap tangannya tuh, ya, untuk membejek gas dan sebagainya. Begitu lampu hijau, gimana? Yang nyolong star ada juga ya. Kompetisi, Pak. Kelola semangat kompetisi ini di pintu-pintu kebaikan. Di antaranya untuk meraih ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum fastabiqul khairat. Kalau kita ingin dapat surganya Allah yang kenikmatannya nggak pernah mata memandang, telinga ya mendengarnya, bahkan terlintas dalam hati, berkompetisi, Pak. Allah siapkan surga buat orang-orang yang berkompetisi, bukan orang-orang yang mager, Pak. Bukan untuk kaum rebahan, enggak. Ya. Bagaimana berjuangnya Nabi dan para sahabat sampai mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta yang mereka miliki. Kompetisi, menegakkan kalimatullah, luar biasa, Pak. Karena perangkat itu Allah udah berikan, fitur semangat kompetisi udah ada, tinggal kita kelola, ya kan? Itu paling terasa pagi-pagi, Pak. Kan orang semua masya Allah. Coba aja kita kalau nyebrang pagi-pagi kan ngeri, Pak. Ya kan? Pada kenceng semua kompetisi, pengen yang lebih dulu sampai gitu loh. Dalam urusan beli sarapan terjadi kompetisi ya, Pak. Kelihatan juga tuh beli sarapan, Pak. Beli nasi uduk ya, atau nasi ulam deh. Di sini ada nasi ulam, Pak. Bapak tahu nasi ulam ya? Nah, iya, atau nasi uduk. Kalau kita beli nasi uduk kan kita bilang tuh, biasanya jual nasi uduk biasanya kan orang Betawi, Pok, beli nasi uduk, Pok. Tolong jangan lupa bawangnya banyakin, sambal kacang jangan lupa tuh, ya 2 sendok lah minimal, ya. Kemudian kasih apa lagi? Lauk tempe orek, telur dadar, sama tahu kecapnya. Tuh, chef. Udah mesen tuh. Tiba-tiba datang pembeli berikutnya. Dia belakangan kan, duluan kita. Ya, Pok, nasi uduk, enggak usah pakai bawang. Udah pakai tempe orek aja. Udah selesai. Yang dilayanin tuh yang belakangan. Komplain gak kita, Bapak Ibu? Komplain, Pok, gimana sih, Pok? Kan anak duluan yang datang. Kenapa yang dilayanin yang belakangan? Ini semangat apa, Pak? Kompetisi, Pak. Jadi kita tuh sudah ada perangkat itu, tinggal kita manage, kita arahkan. Di antaranya untuk meraih ampunan Allah, yang pada akhirnya kalau kita udah dapat ampunan Allah, Allah siapkan surga buat kita. Ya. Nah, di ujung ayat ini penjabaran lebih lanjut, insya Allah berseri, ya. Nah, di ujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan uiddat lil muttaqin. Pintu awalnya kita udah masuki, pintu taubat. Maka nanti Allah akan siapkan, Allah akan berikan surga. Dan surga ini secara spesifik Allah akan berikan, Allah akan siapkan, atau Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bicara globalnya kayak gitu. Ya, makanya kan khatib gak pernah lupa tuh di hari Jumat. Sekalipun boleh jadi penyampaiannya pakai bahasa Arab, tapi mesti ada tuh pesan takwa.
ia sampaikan kepada jamaahnya di saat khutbah Jumat. Minimal ketika dia menukil atau membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena hanya orang yang bertakwalah yang layak untuk mendapatkan surganya Allah. Bagaimana penjabaran tentang ketakwaan ini di ayat berikutnya? Ana kasih sedikit poin tambahan karena waktu mepet ya. Kita lanjut setelah di bulan depan insyaallah. Di ayat berikutnya Allah jabarkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang mau berbagi. Ya. Dengan harta yang dia miliki, apakah lewat pintu sedekah, pintu infak. Kalau zakat udah wajib. Wajib, zakat itu wajib. Jadi kalau kita tuh zakat bukan prestasi, Pak. Lu wajib, Pak. Justru bermasalah kalau kita nggak kerjakan. Makanya orang zaman sekarang kan banyak yang aneh-aneh, Pak. Ya, bagi-bagi zakat 2M live. Ya, bikin tayangan live. Kenapa mesti pamerin ibadah yang sebenarnya wajib kita kerjakan? Ibadah terbaik itu yang disembunyikan, Pak. Apalagi ini kan kewajiban. Ya kan? Zakat itu kewajiban. Nah, kita berbagi lewat harta yang kita miliki di saat sedang dalam keadaan lapang. Di toko lagi rame-ramenya, kenceng sedekah, keren. Ya. Tapi jangan cuma pada saat lagi toko rame. Toko lagi sepi, wadharra, dia tetap mau berbagi, Pak. Sekalipun boleh jadi dari sisi nominal berkurang, tidak masalah. Tapi semangat berbaginya itu yang Allah hargai, Pak. Kemudian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidh. Ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga, yang dimana surga ini lebarnya saja seluas langit dan bumi, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Al-ghaidh. Nanti Anda akan jabarkan lagi ya di kesempatan yang akan datang. Al-ghaidh itu secara bahasa ada padanan kata lainnya yang suka kita pakai kalau kita sedang belajar bahasa Arab, yang artinya juga marah, yaitu ghadab. Cuma kenapa Allah nggak gunakan kata ghadab, tapi justru digunakan kata ghaidh? Ternyata ada perbedaan antara ghadab dan ghaidh. Ghadab itu kemarahan yang sudah terekspresikan lewat fisik kita. Apakah raut wajah yang mulai berubah, mulai merah gitu ya? Itu udah berubah tuh. Itu udah ghadab tuh. Mata yang sudah mulai melotot, suara yang sudah mulai naik, tangan yang udah mulai ngepel. Apalagi kalau sudah sampai gebrak-gebrak meja, itu tuh udah ghadab tuh. Tapi kalau ghaidh, ini masih dalam hati, dia tahan, jangan sampai keluar, jangan sampai terekspresikan dalam bentuk suara tinggi, mata melotot, tangan ngepel, apalagi teriak-teriak, mukul-mukul. Dan dia tahan, Pak. Yang Allah perintahkan untuk kita tahan ghaidh. Berarti PR-nya lebih besar nih, Pak. Dan yang terakhir wal afina anin nas, yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Dan Allah wallahu yuhibbul muhsinin, sangat mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan. Penjabarannya nanti ya ana akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Indakum soal, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.